Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa sama-sama merasakan kenikmatan berpuasa pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, izinkan pada momentum yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Oh ya hadirin, saya ingin bertanya, apakah menuntut ilmu itu wajib? Jawabannya, benar, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari kewajiban tersebut, tanpa kita sadari bahwa menuntut ilmu itu tidak berpatok pada tinggi atau rendahnya umur, kurus atau gemuknya badan, atau hal-hal lainnya. Jika demikian menurut hadirin, bagaimana cara kita menuntut ilmu dan belajar? Jawabannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat di atas dapat kita ambil pesan bahwa utamanya cara belajar ialah dengan membaca, dan membaca. Membaca di sini bukanlah hanya sekedar membaca biasa, melainkan juga menelaah sekaligus memikirkan apa yang sedang kita baca. Entah itu tentang manfaat, akibat, kebaikan-kebaikan yang dapat diamalkan, hingga hikmah yang dapat dipetik. Namun hadirin, sayangnya pada zaman modern ini, banyak para pelajar, para mahasiswa yang hanya membaca hari ini, tapi kemudian besok harinya lupa. Menghafal hari ini, tapi hanya ingat ketika masa ujian saja. Ketika liburan, semua pelajaran mereka lupakan. Apakah ini perilaku yang diharapkan dari surah Al-Alaq ayat di atas? Tentu tidak, hadirin. Belajar merupakan aktivitas menuntut ilmu. Sejatinya perlu diiringi dengan perubahan perilaku, sikap, adab, hingga sopan santun. Jika ada perubahan, itu artinya pelajarannya langsung diterapkan. Toh kalau kita hanya membaca namun tidak diterapkan atau diamalkan, maka sama saja seperti pohon yang tumbuh namun tidak berbuah. Apa artinya? Artinya yaitu manfaat yang amat sedikit. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendirinya saja terlupakan. Hadirin rahimakumullah, cara selanjutnya agar kita bisa senantiasa belajar dan menuntut ilmu ialah dengan nakrir. Nakrir yang artinya mengulang. Ya, segala hal baru yang baru kita pelajari atau baru kita ketahui haruslah kita ingat berkali-kali sampai kita ingat. Misalnya kita baru belajar tentang tasrif, maka tasrif itu harus kita ingat berkali-kali hingga ingat. Kalau tidak kita ulang gerakannya, bacaannya, atau rukunnya, maka bisa jadi akan terlupa. Hadirin rahimakumullah, cara selanjutnya agar kita senantiasa menuntut ilmu dan belajar adalah dengan membaca tanda-tanda. Kok membaca lagi? Ya, membaca adalah kunci. Membaca di sini bukanlah hanya sekedar membaca biasa, melainkan juga disebut dengan tadabbur alam. Kita melihat ciptaan Allah langsung, lalu mengaguminya, serta memetik nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil. Contohnya, dari burung-burung yang terbang, kita bisa belajar tentang impian. Atau dari para semut pekerja, kita bisa belajar tentang bekerja keras. Bahkan bisa dari tumbuhan, kita bisa belajar tentang sains atau hal-hal lainnya. Serta jika kita belajar, kita juga harus menyertai dengan rasa syukur agar ilmunya bertambah dan diri kita pun akan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ilmunya pun akan berkah. Hadirin rahimakumullah, jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, tidak mengenal jenis, umur, ataupun jabatan. Mari kita senantiasa semangat dalam belajar dan menuntut ilmu agar kita sukses akhirat dan dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.